لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa habil kiram husna ruhi Al-Qadhi Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asbihani rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Malam ayeuna dimulai ayeuna sarengkeun pengganti Sulam Taufik anu kamari hatam urang ganti ku kitab takrib gitu nya. Ieu namina teh kitab takrib atau nami lengkap nama matan ghayah wat takrib. Ya, atau lebih dikenal dengan nama lain Ghayatul Ikhtisar. Aya dua nama, aya matan ghayah wa takrib atau Ghayatul Ikhtisar. Dua-duanya sami. Nah, matan ghayah wa takrib ini atau Ghayatul Ikhtisar ini adalah salah satu kitab dalam bidang ilmu fikih yang sangat populer di kalangan para santri. Sehingga setiap pesantren yang mengkaji kitab kuning khususnya dalam ilmu fikih pasti mengaji kitab takrib ini. Kitabnya ringkas, padat, akan tetapi menghimpun seluruh permasalahan dalam bidang fikih. Ya, dari mulai fikih ibadah, lalu ada lagi fikih muamalah, lalu ada lagi fikih munakahat, sampai fikih jinayah wal hudud, semuanya ada. Hanya saja isinya ringkas, isinya padat, tidak dibahas secara panjang lebar. Meskipun demikian, kitab ini menjadi salah satu rujukan oleh kaum santri dalam mempelajari ilmu fikih. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama bernama Qadhi Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asbihani. Beliau lahir pada tahun 434 dan wafat pada tahun 488. Jadi kurang lebih usia beliau itu adalah 160 tahun, bayangkan. Jadi usia beliau itu 160 tahun, usia yang sangat panjang. Nah, di ujung usia, di ujung senja, beliau menghabiskan waktunya untuk berkhidmah di Madinah, di Masjid Nabawi, sampai beliau wafat. Nah, istimewanya beliau ini dikatakan meskipun mendapatkan karunia berupa usia yang sangat panjang, tadi sekitar 160 tahun, akan tetapi tidak ada dari satu anggota tubuh beliau itu yang cedera. Mata masih berfungsi dengan normal, telinga masih berfungsi dengan baik, dan seterusnya. Ya, kan orang mah geus 50 tahun kayak geus remeng-remeng gitu ningali teh. Atau geus 60 tahun teh ceuli teh geus teu pati kadenge. Nah, beliau katanya dikaruniai oleh Allah dengan anggota tubuh yang sehat, anggota tubuh yang tidak cacat, tidak cedera. Ya, di antara alasan atau jawaban yang dilontarkan oleh beliau mengenai hal itu adalah, kata beliau, hafiznaha fis sigari fahafizahullahu fil kibari. Kami menjaganya dari dosa ketika masih muda, maka Allah menjaganya ketika kami sudah tua. Itu kuncinya. Jadi kunci lamun engke maneh di waktu senja geus kolot, pandangan mata tetap terjaga, telinga masih kene berfungsi dengan baik, anggota tubuh teu aya nu cacat, maka jagalah anggota tubuh itu sejak dini dengan menghindari perbuatan dosa, sehingga nanti Allah akan menjaganya ketika kita sudah tua. Itu resep dari penulis kitab ini. Itu dari siapa? Al-Qadhi Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asbihani.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji lillahi hanya milik Allah. Lillahi milik Allah. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta milik Allah. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta milik Allah. Rabbil alamina anu mangeranan sakabeh alam. Rabbil alamina anu ngamilik sakabeh alam. Silahkan. Rabbil alamina anu mangeranan anu ngamilik sakabeh alam. Wa shalla sareng muga-muga maparin rahmat. Wa shalla sareng muga-muga maparin rahmat. Saha Allahu Allah ala sayyidina ka Gusti urang sadaya. Ala sayyidina ka Gusti urang sadaya Muhammadin tegasna Nabi Muhammad. An-nabi anu jadi nabi. An-nabi anu jadi nabi. Wa alihi sareng ka keluargana. Wa alihi sareng ka keluargana at-tahirina anu suci kabeh. At-tahirina anu suci kabeh. Wa sahabatihi sareng ka para sahabatna. Wa sahabatihi sareng ka para sahabatna ajmaina tegasna sakabehna. Ajmaina tegasna sakabehna. Saur musannif tina ngamulai kitabna tadi dimulai dengan pembacaan bismillah. Lalu alhamdulillah sadaya puji eta milik Allah, puji anu opat naik puji qadim li qadim, qadim li hadis, hadis li qadim, hadis li hadis sadayana adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sahallahu Allah teh Rabbil alamin anu ngamilik, anu ngurus, anu ngatur, anu mangeranan sakabeh alam. Naon alam teh? Alam teh nyaeta kullu ma siwallah, segala sesuatu salian Allah eta namina alam. Shalawat sareng salam mugia dicurah limpahkeun ka Sayyidina Muhammadin, penghulu kita, pemimpin kita, junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nabi anu berstatus sebagai nabi. Naon nabi teh? Nyaeta insanun. Jelema data aya nabi di kalangan jin. Bahkan dalam definisi lain nabi itu rajulun, dari kalangan laki-laki, karena nabi tidak ada dari kalangan perempuan menurut pendapat yang sahih. Seorang manusia atau laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah uhiya ilaihi bisyar'in, dengan syariat fa'malu bihi, yang ia amalkan, wa ilam yu'mar bitablighihi, meskipun tidak diperintah untuk disampaikan. Itulah nabi. Jadi nabi mah diperintah dipasihan wahyu ku Allah teh hanya untuk diamalkan oleh dirinya sendiri, dan tidak diperintah untuk tabligh, disampaikan kepada umatnya. Kalau disampaikan kepada umatnya, diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya, namanya adalah rasul, ya. Jadi ada perbedaan antara nabi dengan rasul. Bedanya kalau nabi tidak diperintahkan untuk tabligh, menyampaikan risalahnya, kalau rasul diperintahkan untuk tabligh, menyampaikan risalahnya. Juga kepada keluarganya yang semuanya suci. Nah, dalam memaknai makna ali atau keluarga, ulama juga ada yang menyebutkan bahwasanya keluarga itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i adalah kerabatnya Nabi yang beriman dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Itu keluarga Nabi. Nah, ada juga pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi bahwasanya yang dimaksud dengan ali atau keluarga Nabi adalah kullu muslimin, semua orang Islam adalah keluarganya Nabi. Itu ya. Lalu at-tahirin, mereka semua adalah at-tahir, suci, bersih dari perbuatan-perbuatan yang dilarang.
sahabatihi ajmain, juga kepada para sahabatnya seluruhnya. Siapakah sahabat? Kemarin sahabat itu adalah mereka yang bertemu dengan Nabi, ya, dan beriman kepada Nabi. Bertemu dengan Nabi dan beriman kepada Nabi. Sehingga kalau orang bertemu saja tanpa beriman tidak digelari sahabat, atau beriman saja tanpa bertemu juga bukan sahabat. Contohnya siapa? Orang yang bertemu tapi tidak beriman. Contohnya Abu Lahab, Abu Jahal, dan seterusnya. Mereka kan bertemu dengan Nabi, akan tetapi mereka tidak beriman, sehingga mereka bukan sahabat. Atau ada yang beriman tapi tidak bertemu dengan Nabi, juga bukan sahabat. Digelarinya adalah sebagai tabi'in saja. Seperti Uwais Al-Qarni. Uwais itu hidup pada masa Nabi, ya, hanya saja beliau tidak sempat bertemu dengan Nabi. Satu, katanya alasannya karena sibuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, suatu ketika Uwais Al-Qarni pernah datang ke Madinah, akan tetapi kesempatan itu tidak terlaksana lantaran Nabi pada saat itu sedang pergi keluar kota dengan tujuan berperang. Terus datang ke Madinah, Nabi teu aya, pulang dihitung-hitung, ya. Beriman kepada Nabi tapi tidak sempat bertemu dengan Nabi. Dialah Uwais Al-Qarni, sehingga digelari sebagai tabi'in saja. Sa'alani tosmenta kakaula. Sa'alani tosmenta kakaula. Saha al-asdiqo saha ba'dul asdiqoi, sebagian pirang-pirang sahabat. Sahabatul asdiqoi, sebagian pirang-pirang sahabat atau teman. Hafizahum, mudah-mudahan ngajaga ka itu asdiqo. Hafizahum, mudah-mudahan ngajaga ka itu asdiqo. Saha Allah Ta'ala. An a'mala kana yenyieun kaula. An a'mala kana yenyieun kaula mukhtasaron kana kitab mukhtasar. Mukhtasaron kana kitab mukhtasar fil fikhi dina ilmu fikih. Mukhtasaron kana kitab mukhtasar fil fikhi dina ilmu fikih. Ala madhabil imam Syafi'i, netepan kana madhab Imam Syafi'i. Ala madhabil imam Syafi'i, netepan kana madhab Imam Syafi'i. Rahmatullahi ari rahmatna Allah Ta'ala. Rahmatullahi ari rahmatna Allah Ta'ala. Alaihi eta ka Imam Syafi'i. Waridwanuhu sareng karidwan Allah. Waridwanuhu sareng karidwan Allah. Lalu musannif saat tadi musannif teh Qadhi Abu Syuja nyarioskeun perihal penulisan ieu kitab. Jadi awal mula penulisan ieu kitab teh adalah atas dasar permintaan, atas dasar request, lain semata-mata tujuan itu langsung nyieun. Ya, aya inisiatif lain, tapi awal mula teh karena ada permintaan. Tisaha ti ba'dul asdiqo, sebagian dari kerabat atau sahabat teman dari beliau. Kata beliau, semoga Allah menjaga mereka. Hoyong dibuatkeun naon? Hoyong dibuatkeun hiji kitab anu ringkes namina mukhtasar. Jadi mukhtasar teh adalah kitab yang dalam penulisannya itu ringkas. Mukhtasar itu apa? Maqalla labduhu wa kasura ma'nahu, yaitu lapatnya sedikit tapi maknanya banyak, maknanya luas. Tulisannya pendek-pendek tapi kalau diuraikan maknanya sangat luas. Itu disebut dengan mukhtasar. Nah itu yang diminta oleh ba'dul asdiqo kepada musannif adalah ingin dibuatkan kitab mukhtasar yang isinya adalah tentang ilmu fikih. Ilmu fikih. Nah, apa itu fikih? Fikih secara bahasa maknanya adalah faham. Ini penting bagi kita yang ingin ngaji ilmu fikih, karena kan kita ngaji ilmu fikih.
penting bagi kita untuk ngaji ilmu fikih. Sebelum kita lanjut belajar, untuk memahami dulu seluk-beluk permulaan tentang ilmu fikih, atau lebih dikenal dengan mabadi. Mabadi yang 10 dalam ilmu fikih. Di antara mabadi dari ilmu fikih adalah ta'rif atau definisi. Definisi dari ilmu fikih secara bahasa, fikih bermakna al-faham. Apa katanya? Fikih itu bermakna al-fahmu atau paham. Adapun secara istilah, fikih adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyah, ilmu atau mengetahui hukum-hukum syara. Apa saja hukum syara itu? Ada wajib atau wujub, ada sunat atau nadab, ada ibahah atau mubah, ada karohah, dan ada tahrim atau haram. Ada syarat, ada mani', ada sebab, ada sah, ada fasid, ada rukhsah, ada azimah. Itu namanya hukum-hukum syara. Ya. Jadi ilmu fikih adalah mengetahui hukum-hukum syara al-amaliyah yang sifatnya praktis, praktek, ya, yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Lalu objek pembahasan atau sasaran dari ilmu fikih adalah af'alul mukallafin, tindakan dari mukallaf. Tindakan itu mencakup ucapan dan perbuatan. Jadi setiap ucapan dan perbuatan itu harus ditakar mana yang boleh, mana dan yang tidak boleh. Mana di antara ilmu yang membahas itu adalah ilmu fikih. Mana ucapan yang boleh, mana perbuatan yang boleh. Mana ucapan yang dilarang dan mana perbuatan yang dilarang. Nah, itu adalah objek atau sasaran dari ilmu fikih. Sehingga ilmu fikih tidak membahas tentang i'tiqadat, tentang tekad. Karena masalah tekad, i'tiqadat atau akidah adalah bagian dari ilmu tauhid atau ilmu akidah. Lalu apa faidah atau manfaat ketika kita belajar ilmu fikih? Manfaatnya adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahih. Mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, yang disebut dengan takwa. Dan dengan takwa kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Berarti konsekuensinya, lamun jelema hayang menang kebahagiaan di dunia sareng di akhirat, maka kudu takwa. Hayang takwa di antara syarat nateh kudu menjalankan seluruh yang diperintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Kumaha carana naon wae anu dilarang jeung naon wae anu diperintah, naon wae anu dilarang teh? Dengan ilmu apa? Dengan ilmu fikih. Sehingga fikih menghantarkan kepada takwa dan takwa menghantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga lamun maneh hayang bahagia dunia dan akhirat, maka diantaranya adalah belajar ilmu fikih. Nah gitu. Itunya. Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah wajib ain untuk perkara yang wajib ain diketahui. Ada juga yang wajib kifayah, ada juga yang sunnah dan seterusnya. Tapi pada dasarnya mempelajari ilmu fikih, terutama fikih-fikih dasar, baik itu tentang bersuci, tentang toharoh, ya, tentang sholat, zakat, puasa, haji, jual beli dan lain sebagainya, adalah wajib ain bagi kita semua untuk mengetahui, untuk mempelajarinya. Nah tadi, siapa tadi? Para Ba'dul Asdiqa ini meminta agar dibuatkan sebuah kitab ringkas tentang ilmu fikih. Nah, fikih yang mana? Karena fikih itu banyak. Ada, kalau dalam perkembangannya sekarang, ada fikih Hanafiyah, ada fikih Malikiyah, ada fikih Syafi'iyah, ada fikih Hanabilah atau mazhab Hambali. Nah, yang diminta oleh Ba'dul Asdiqa adalah fikih dari mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Jadi nama asli, nama isim karim dari Imam Asy-Syafi'i adalah Muhammad sebetulnya.
kunyahnya Abi Muhammad, Abu Abdillah Muhammad. Nah, Syafi'i itu sebetulnya adalah nama dari kakek buyutnya gitu. Kakek buyutnya. Karena nama bapak dari Imam Asy-Syafi'i adalah Idris. Ya, Abi Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Nah, beliau dilahirkan pada tahun 150 Hijriah, di mana pada tahun itu wafat seorang mujtahid fikih ulama besar bernama Imam Abu Hanifah. Nah, di tahun itu pula lahirlah Imam Asy-Syafi'i. Lahir di sebuah wilayah bernama Gaza, Palestina katanya, pada tahun 150 Hijriah. Wafat pada hari Jumat di akhir bulan Rajab tahun 204. Jadi usia Imam Syafi'i hanya kurang lebih 54 tahun. Usia 54 meninggal nanti Imam Syafi'i ya. Fi ghayatil ikhtisari dina tungtungna ringkesan. Fi ghayatil ikhtisari dina tungtungna ringkesan wa nihayatil ijazi sarang tungtungna ringkesan sarua. Wa nihayatil ijazi sarang tungtungna ringkesan. Nah, tadi kan permintaan Ba'dul Asikote kahijah hayang naon? Hayang dibuatkan mukhtasar. Mukhtasarna dina ilmu naon? Ilmu fikih. Fikihna fikih madhab naon? Madhab Syafi'i. Permintaan nate tetanggung-tanggung tina kitab mukhtasar teh hayang kitab anu ghayatil ikhtisar, sangat ringkas. Geus mah ringkas hayang anu sangat ringkas gitu. Ya. Mung ringkas biasa-biasa tapi hayang anu sangat ringkas gitu. Sangat ringkas. Liyak ruba supaya gampang alal muta'allimi kasantri. Liyak ruba supaya gampang alal muta'allimi kasantri darsuhu ngajina. Wayashulu sarang gampang alal mubtadi ka pemula. Mubtadi teh kamari adalah jalma anu mimiti ngaji, namina mubtadi. Di level selanjutnya adalah mutawassit. Level selanjutnya adalah muntahi. Ya kan ada 3 tingkatan santri, ada santri mubtadi, santri mutawassit, santri muntahi. Nah, supaya mudah dipelajari, supaya mudah alal mubtadi ka mubtadi hibduhu ngapalkeunana. Nah, hacenah kitab nate hayang anu sangat ringkas, alasana supaya mudah diaji sareng mudah dihafalkeun. Jadi kitab ieu teh dibuat ringkas dengan tujuan agar mudah diaji ke santri sareng mudah diapalkeun ku jalma anu karek ngaji. Ciga urang ya. Berarti aya jaminan ti musannif bahwasanya kitab beliau ini adalah mudah untuk dipelajari dan mudah untuk dihafal. Dihafal. Kata sebagian ulama, lamun hayang mahir dina bab fikih maka hafal itu. Hafal kitab matan goya wa takrib. Wa an ukassiro atau aksuro silahkan. Wa an ukassiro sareng yen ngalobakeun kaula, wa an ukassiro sareng yen ngalobakeun kaula fihi dina itu ikhtisar, fihi dina itu mukhtasar, fihi dina itu mukhtasar minat taksimati tina pirang-pirang pembagian. Minat taksimati tina pirang-pirang pembagian wa hasril khisali sareng batasan perkara. Wa hasil khisali sareng batasan perkara. Nah, permintaan anu selanjutnya ti Ba'dul Asikote adalah dina eta kitab hayang dilobakeun pembagian-pembagian hukum fikih. Ya. Sareng oge hayang dilobakeun batasan-batasan tina perkara-perkara seperti perkara anu wajib, perkara anu sunnah, sareng sajabana. Tentunya jadi permintaan ti sahabat atau teman dari musannif teh naon kahiji?
hayang dibuatkeun kitab Mukhtasar Fiqih Imam Syafi'i. Nu kumaha kitabna teh? Hayang anu ringkes, sangat ringkes. Supaya naon? Supaya mudah diaji sareng mudah dihafal. Aya di tambahanna aya ya, hayang di jero teh dilobakeun pembagian-pembagian masalah fikih. Oge hayang ditambah dengan pembatasan-pembatasan perkara anu wajib, perkara anu sunnah, perkara anu makruh, anu haram jeung sajabana. Nah, itu permintaan di Badul Asdiqo. Tetanggung-tanggung gitu nya perbedaan seueur. Apa jawaban beliau? Pak Ajab doho, maka memenuhi kaula Fa'ajab doho, maka memenuhi kaula ka ba'dul asdiqo tadi. Fa'ajab doho, maka memenuhi kaula ka ba'dul asdiqo. Ila dzalika, karena itu permintaan. Ila dzalika, karena itu permintaan. Toliban bari ngaharapkeun. Toliban bari neangan gitu. Toliban bari neangan lisawabi pahala. Lisawabi pahala, rogiban bari ngaharap. Rogiba ila teh berharap. Rogiban bari ngaharap ilallahi subhanahu wa ta'ala, ka Allah subhanahu wa ta'ala. Fit taufiqi dina taufik. Naon taufik teh? Dibere mudah kana ngalakukeun kahadian namina taufik. Lisawabi kana kebenaran, lisawabi kana bener, lisawabi kana bener. Innahu sanyana Allah alama kana perkara yasha'u anu ngarepkeun Allah, yasha'u anu ngarepkeun Allah atas perkara yang ia kehendaki. Itu bahasa lambang nama. Qadirun eta anu kawasa, qadirun eta anu kawasa. Wa bi ibadihi sareng ka pirang-pirang hamba-Na Allah, wa bi ibadihi sareng ka pirang-pirang hamba-Na Allah, latifun eta anu maha mengetahui, khabirun anu maha mengetahui, khabirun tur anu maha mengetahui. Nah tadi cenah permintaan anu diajukan ku Ba'dul Asdiqo tadi, hayang kitab anu spesifikasina ciga tadi ya, dikabulkan oleh siapa tadi? Musannif alias Qadhi Abu Suja, dikabulkan weh ya. Apa yang diharapkan beliau dari pemenuhan permintaan Ba'dul Asdiqo? Apa permintaannya yang diharapkan? Toliban lisawab, hayang pahala we di Allah, lain hayang bayaran gitu. Mun urang mah pangadamakeun buku atuh mana duitna. Nah, beliau mah kacida ikhlasna ketika diminta untuk nulis kitab teh, yang diminta hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua ragiban illahi subhanahu wa taala fi taufiq lisawab, berharap ka Allah hayang menang taufik tina kabenaran. Sesungguhnya Allah atas perkara yang ia kehendaki adalah maha kuasa, dan kepada hamba-hambanya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Itu adalah muqaddimah dari kitab apa tadi? Matan Ghoyah wa Takrib atau kitab Ghoyatul Ikhtisar. Karya siapa? Qadhi Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfihani. Kade sok pahili antara matan sareng syarah. Nu diajina teh matan tapi disebut syarah. Ngaji naon? Kitab Fathul Qarib, padahal nu diajina teh adalah takribna. Jadi beda antara matan Ghoyah wa Takrib, itu adalah matan. Ada syarahnya. Saking hebatnya kitab ini, banyak ulama mensyarahi kitab Matan Ghoyah wa Takrib ini. Di antaranya adalah kitab yang populer karya Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi. Ya, nama kitabnya adalah Fathul Qarib Al-Mujib. Ya, Fathul Qarib Al-Mujib. Lalu kemudian dihasyiahi oleh Imam Ibrahim Al-Baijuri dengan nama Hasyiyah Al-Baijuri.
Lalu yang kedua ada kitab Al-Iqna fi Hilli Al-Fadhi Abi Syuja, karya Al-Imam Muhammad Khatib Asy-Syirbini. Lalu dihasyiahi lagi oleh Al-Bujairimi, ya, dengan nama kitab Hasyiyah Al-Bujairimi Al-Khatib sebanyak 4 jilid. Lalu ada lagi kitab syarah dari kitab Takrib ini adalah karya Imam Taqiyuddin Al-Hisni dengan nama kitab Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayatul Ikhtisar. Lalu ada lagi karya Taqiyuddin Abi Bakar Ibnu Qadi Ajalun, ya. Lalu ada lagi Syekh Ahmad Al-Askhosi dengan nama kitab Syarah Mukhtasar Abi Suja, dan masih banyak lagi. Itu saking banyaknya kitab beliau, banyak syarahnya, banyak ulama yang menulis syarah penjelasan dari kitab Matan Ghaya wa Takrib ini. Nah, ada juga kitab syarah dengan mencantumkan dalil-dalil, baik itu dari Quran, hadis, ijma atau yang lainnya. Nah, ini adalah karya Dr. Mustafa Dib Al-Bugho dengan nama kitab At-Tadhib fi Adillati Matan Ghayah wa Takrib. Itu banyak gitu. Nah, bahkan ada lagi yang syarah itu berupa dinazomkeun aya nama. Tadi makan nasarna dah. Aya oge bentuk nadomna, versi nadom ku imam atau ulama anu memang ahli nganadomkeun, yaitu Imam Syarafuddin Al-Amriti. Imam Syarafuddin Al-Amriti ini menazamkan kitab Takrib dengan nama kitab Nihayatut Tadrib. Nah, itu adalah karya para ulama yang mensyarahi dari kitab matan bernama Matan Ghayah wa Takrib atau Ghayatul Ikhtisar, karya seorang ulama bernama Qadhi Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani rahimahullah. Mudah-mudahan orang sadayana dina ngawitan ke pangaosan dimudahkeun nya dibebarikan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Rabbin fa'ana bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Faqihna wa faqih alana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'limin antarzuqana al-wasi'ah wa antarzuqana al-amanah abdi tawassul pangaosan abdi tawassul kan moge Gusti ngarizkian kajembaran keamanan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.